البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwan fi din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, kemarin yang terakhir kita ambil adalah penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-29 dari surat Ali Imran, berkaitan mengenai ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, luas. Perhatikan barakallahu fikum. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mampu terhadap segala sesuatu. Kemudian yang berikutnya yang akan kita baca yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-30 dari surat Ali Imran juz yang ketiga. Yang mana ayat yang ke-30 ini menjelaskan mengenai semua manusia nanti akan dihadirkan amalan-amalan yang dahulu pernah dilakukan di dunianya. Sekecil apapun amalan yang dia lakukan berupa kebaikan ataupun kejelekan akan dihadapkan di hadapannya. Dan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati, jangan bermudah-mudahan mengamalkan amalan kejelekan, dan jangan terus-menerus di atas dosa-dosa kecil, dan hendaknya kita semuanya menjauhi dosa-dosa besar. Naam. Allahu musta'an. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdarra wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad." Perhatikan yang punya kitabnya, barakallahu fikum. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat, pada suatu hari yang setiap jiwa dia akan menjumpai, mendapati apa yang telah diamalkan di dunia, berupa kebaikan ataupun berupa kejelekan, akan dihadirkan semuanya di hadapannya. Dan kemudian ada orang yang berangan-angan kalau seandainya amalan tersebut dan dipertemukan dalam artian dibalasi itu jaraknya sangat jauh. Nah, maksudnya itu enggak segera dibalasi, enggak segera ditampakkan di hadapannya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kalian tentang adabnya. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah taala zatnya Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Perhatikan barakallahu fikum. Qala al-mufassiruna sabahumullah wa fi yaumil qiyamati yaumul jazaa'i atau yaumil jazaa'i tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin yantadiruha muwaffaran litujza bihi. Dan pada hari kiamat nanti, yaitu hari pembalasan, setiap jiwa dia akan mendapati apa yang telah dia lakukan berupa kebaikan
yang tadiruha, yang dia menunggu balasannya. Muwaffaran, akan dibalasi sesuai dengan apa? Dengan balasan yang sempurna. Lituzza bihi, semua ditampakkan dengan dalam keadaan sempurna. Lituzza bihi, untuk amalan-amalan tersebut dibalasi. Naam, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Wa ma 'amilat min 'amalin sayyi' tajidhu fi intidhariha aidha. Tajiduhu fi intidhariha aidha. Dan apa saja yang diamalkan oleh jiwa tersebut berupa amalan kejelekan, niscaya jiwa tersebut akan menjumpainya, mendapatinya. Na'am barakallahu fikum, pada penantian atau penungguan tersebut. Karena semuanya menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika dikumpulkan, dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Fa tatamanna law anna bainaha wa baina hadzal amal zamanan ba'ida. Akhirnya jiwa tadi, masing-masing jiwa berangan-angan kalau seandainya antara pembalasan tersebut dengan amalan yang dia lakukan itu masih ada jarak yang sangat jauh. Jadi takut gitu ya. Nah, berangan-angan kalau seandainya balasnya masih nanti gitu. Allahul musta'an. Fasta'iddu li hadzal yaum, yang mereka akhirnya apa? Naam, ingin bersiap-siap, mempersiapkan untuk hari tersebut. Jadi mereka berangan-angan kalau seandainya masih nanti diperhitungkan amalannya, sehingga mereka masih bisa bersiap-siap gitu ya. Karena memang posisinya mendadak. Dalam keadaan mereka sudah enggak bisa apa-apa lagi, sudah meninggal. Nah, sudah meninggal, kemudian mereka dihadapkan amalan-amalannya di hadapan setiap jiwa tadi. Nah, berangan-angan, duhai seandainya antara amalan dan balasan ini nanti, ditunda nanti, dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Akhirnya mereka nanti bisa bersiap-siap terhadap hari kiamat tersebut, hari pembalasan tersebut. Wa khafu batshal ilahil jabbar. Dan mereka pun na barakallahu fikum wa khafu, dan takutlah kalian terhadap hukuman atau siksaan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Wa ma'a syiddati 'iqabihi, dan bersamaan dengan kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu subhanahu al-muttasifu bi kamalir rahmati bil ibad. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki sifat atau tersifati bi kamalir rahmah, dengan kasih sayang sempurna terhadap hamba-hambanya. Na'am barakallahu fikum. Karena bukti rahmahnya atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat barakallahu fikum, atau di akhirat nanti, orang-orang yang sudah mereka masuk dalam api neraka, sudah menjadi arang, dalam artian sudah menjadi arang, sudah hanguslah, sudah dimakan oleh api neraka tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala masih apa? Masih memiliki rahmah, kasih sayang, terutama terhadap orang-orang yang masih memiliki benih-benih keimanan di dalam hati-hati mereka. Allah taala ciduk kembali. Nah, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ambil kembali, kemudian dimasukkan ke sungai dikenal dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Dikenal dengan apa? Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Yang orang-orang tersebut digelari dengan apa? Jahannamiyun. Nah, Jahannamiyun karena sudah pernah masuk ke dalam neraka tersebut. Nah, kisahnya masyhur di dalam riwayat-riwayat sahihah mengenai keberadaan orang-orang yang mereka sudah termakan oleh api neraka Jahannam, kemudian sudah menjadi arang. Namun karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan kemurkaannya, Allah Subhanahu wa taala pun menciduk kembali mereka, kemudian masukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Akhirnya mereka tumbuh bagaikan tumbuh-tumbuhan atau bagaikan biji-bijian yang biasanya tumbuh di pinggir sungai. Nah, dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Nah, melebihi daripada kemurkaannya. Coba kalau seandainya Allah taala mencurahkan kemurkaannya semuanya, dan semua perbuatan hamba yang jelek langsung ditunaikan, mungkin enggak ada yang mampu. Nah, ya enggak? Kita semuanya, seorang hamba ketika berbuat kejelekan, Allah taala enggak langsung membalas. Ditunggu dulu sampai nanti. Paham ya? Nah, itu pun nanti kalau Allah taala menghendaki mengampuni akan diampuni.
Naam, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah ayat yang selanjutnya. Ayat yang selanjutnya ayat yang dikenal dengan dalil mengenai al-mutaba'ah. Dalil mengenai apa? Al-mutaba'ah, termasuk salah satu syarat daripada dua syarat yang inti diterimanya sebuah amalan. Walaupun di sana ada para ulama yang menambahkan syarat yang lain. Naam, apa itu Abdul Fattah syarat-syaratnya? Syarat diterimanya sebuah amalan? Ikhlas, terus mutaba'ah. Itu dua syarat yang inti ya. Di sana ada yang menambahkan lagi syaratnya adalah muslim. Paham ya? Jadi kalau orang kafir walaupun dia ikhlas mencontoh sunnah Rasulullah misalkan enggak diterima karena dia bukan muslim. Apa maksudnya ya? Jadi syaratnya adalah Islam. Al-Islam, al-ikhlas wal mutaba'ah. Walaupun dua itu konsekuensinya biasanya yang bisa barakallahu fikum istilahnya mengamalkan mutaba'ah dan juga ikhlas adalah orang muslim. Paham ya? Jadi kalau mau ditambahkan syarat yang ketiga adalah al-Islam tadi itu. Karena syarat penting itu ya. Kalau misalkan ada orang orang kafir, iseng-iseng atau mencontoh misalkan dia ikhlas amalannya, kemudian juga mencontoh sunnah Rasulullah misalkan enggak diterima. Karena dia bukan orang yang beragama Islam, kan gitu. Nah, paham maksudnya ya? Jadi ayat surat Ali Imran ayat yang ke-21 ini yang akan kita 31 ini yang akan kita baca adalah ayat yang dikenal dengan ayat mengenai al-mutaba'ah. Dalil mutaba'ah agar kita senantiasa mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi dalil mengenai kita wajib mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, barakallahu fikum berupa wahyu, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Nah, baik yang diturunkan itu berupa Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambillah. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian tinggalkanlah. Itu dalil mutaba'ah. Jadi kalau ada orang ngomong, tunjukkan kepada kami dalil dari Al-Qur'an bahwa TV itu haram katanya. Gambar makhluk bernyawa haram, tunjukkan dalam Al-Qur'an kalau ada. Berarti orangnya enggak paham. Orangnya kita kata enggak paham itu aja sudah selesai. Kenapa enggak paham? Di dalam Al-Qur'an ada perintah agar mengikuti Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mengharamkan gambar makhluk bernyawa. Kalau dia paham mengikuti sunnah tersebut. Paham ya? Mengikuti yang Rasulullah haramkan tadi. Enggak perlu membuka dari surat Al-Fatihah sampai Anas enggak akan ketemu lafaz seperti itu. Gambar makhluk bernyawa haram gitu. Ini orang-orang mu'anid, orang-orang yang biasanya suka debat, orang yang tidak tunduk dengan dalil, seperti itu modelnya. Nah, dan nasihati itu kan dari As-Sunnah, katanya dalam Al-Qur'an juga ada. Ada? Dalam Al-Qur'an ada? Dalam Al-Qur'an secara umum kita harus mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Rasulullah ketika melarang gambar makhluk bernyawa yang dalilnya lebih daripada 10 hadis, bahkan dikatakan hampir kurang lebihnya 27 hadis, bahkan lebih dari itu, sahih semuanya, kita ngikuti apa berarti? Ngikutilah yang Rasulullah tadi itu. Paham ya? Berarti kita menunjukkan ketika mengikuti Rasulullah SAW, kita juga mengikuti Al-Quran. Karena dalam Al-Quran perintah untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jangan menjadi orang yang keras, yang hatinya keras. Nah, jadi kalau adanya cuma dalam As-Sunnah, dia sengaja nyarinya di dalam Al-Quran. Nah, karena apa? Karena untuk cari alasan, jangan. Dalam Al-Quran jelas sekali. Dalil yang umum tadi itu bisa diterapkan secara terperinci. Dalam artian apa? Ketika Rasulullah melarang gambar makhluk bernyawa, ya kita wajib mengikuti Rasulullah. Berarti kita mengikuti Al-Quran. Karena dalam Al-Quran kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan banyak mencari alasan. Dan ini perlu kita hidupkan barakallahu fikum, terutama di keluarga kita. Mungkin keluarga kita yang sudah ngaji, terkadang mereka menganggap sepele gambar makhluk bernyawa itu. Beli sampo, beli sabun, ditaruh dalam rumah enggak dihapus juga. Padahal menghapus ringan. Tinggal beli spedol atau penghapus, selesai. Dihapus kalau mau dihapus. Paham ya? Tapi kalau cuma dibiarkan itu aja berarti lemah. Nah, ingkar mungkarnya lemah sekali. Padahal sudah tahu hukumnya. Nah, beli spray pun milih yang gambar unyil. Paham ya? Beli apa namanya barakallahu fikum, korden, beli yang gambar wayang. Tahu wayang antum? Tahu wayang?
Enggak tahu kan? Nah, barakallahu fikum, wayangnya semacam wayang itu. Apa wayang itu, Ahmad? Ya, yang jelas bentuknya makhluk bernyawa. Paham ya? Ada kepalanya, ada hidungnya, ada matanya. Wayang kalau diungkapkan dengan kata-kata susah pokoknya. Yang jelas wayang itu termasuk salah satu semacam patung, gambar makhluk bernyawa juga. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas, itu semuanya harus berhati-hati barakallahu fikum, terutama di dalam keluarga jangan dimasukkan karena Rasulullah SAW juga melarang apa? Melarang agar kita apa? Melarang kita untuk memasukkan gambar makhluk nyawa karena apa? Malaikat tidak masuk dalam rumahnya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada apa? Gambar makhluk nyawanya dan yang ada anjingnya. Hati-hati. Sudah belajar, tahu hukumnya, pulang, perhatikan baik-baik. Kalau sudah, keluarga udah ngaji, udah kenal. Adapun kalau keluarga masih awam, ya dinasihati semampunya. Dinasihati semampunya. Jangan bermudah-mudahan. Foto-foto kenang-kenangan, bismillah. Kalau mampu. Paham ya? Barakallahu fikum. Seperti itu caranya. Jangan lemah di dalam masalah seperti ini. Karena terkadang orang bermudah-mudahan. Jadi ingat baik-baik nasihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ambil itu justru yang sesuai dengan dalil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi dan masyayikh lainnya mengharamkan gambar makhluk bernyawa. Kalau antum tidak percaya bisa dilihat sendiri fatwa-fatwa mereka. Itu kan tapi ada fatwa yang bolehkan. Kenapa milih yang bolehkan? Yang bolehkan ada dalilnya enggak? Enggak ada, Ustaz. Yang milih yang ada dalilnya. Kalau orang itu berpikir seperti itu caranya. Bukan yang sesuai dengan hawa nafsu diambil, yang kita enggak sesuai dengan hawa nafsu ditinggalkan, jangan. Barakallahu fikum. Syekh Shalih Fauzan terang-terangan dalam fatwanya tentang gambar makhluk bernyawa kecuali yang dikecualikan karena darurat, KTP, paspor, paham ya, identitas yang kita tidak bisa mengelak, uang. Silakan, itu kita enggak bisa apa-apa. Coba kalau sekarang pemerintah mengatakan boleh kalian bikin KTP tanpa gambar, mesti kita milih tanpa gambar. Tapi bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Uang, gambar Soekarno-Hatta itu boleh dihapus kepalanya dan laku. Kita akan hapus. Tapi laku enggak kira-kira? Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi jangan bermudah-mudahan barakallahu fikum kalau mencari fatwa yang mencocoki dalil Al-Qur'an was sunnah. Bukan semata-mata yang mencocoki hawa nafsu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Ini sekedar cuplikan faedah mengenai wajibnya kita ittiba' terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, perhatikan barakallahu fikum kalau ngantuk wudu sana. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Perhatikan ayat yang ke-31 ini dari surat Ali Imran. Barakallahu fikum. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi Rasulullah diperintahkan agar mengatakan kepada umatnya, pada segenap para sahabat, kalau seandainya kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku. Maksudnya mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena menyelisih syariatnya adalah perkara yang sangat berbahaya, perkara yang bisa menghantarkan kepada kebinasaan, perkara yang bisa mendatangkan bala dan petaka, bencana yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ditimpa padanya sebuah fitnah, sebuah ujian, bala, petaka, atau timpa padanya adab yang pedih. Hati-hati barakallahu fikum. Satu saja jangan menyelisih. Satu saja jangan menyelisih. Apalagi sudah jelas-jelas ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah. Paham ya? Dia malah mencari pilihan yang lain. Pilihan yang lain yang sesuai dengan apa? Hawa nafsunya. Jangan. Pilihlah yang sahih. Pilihlah yang sesuai dengan dalil. Al-Quran wa sunnah, walaupun seberat apapun, sepahit apapun rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya, tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, sebuah syariat, kemudian dia mencari pilihan yang lain,
yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu enggak layak. Yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang sesuai dengan apa yang dia barakallahu fikum senangi, enggak boleh. Tidak layak, tidak pantas. Kenapa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti orang yang justru mencari pilihan lain sesuai dengan hawa nafsunya, itu berarti dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai kita semuanya bermudah-mudahan menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Kita lihat tafsirannya atau sebelumnya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan berikan ampunan pada kalian terhadap dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini barakallahu fikum hafizakumullah, ayat yang mulia ini dikenal dengan ayat apa tadi? Ayat al-mutaba'ah. Ayat yang menjelaskan, menunjukkan agar kita mutaba'ah, mencontoh syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, syarat diterimanya sebuah amalan ada dua. Syarat diterimanya sebuah amalan ada dua. Sudah ana ulang berkali-kali, harus bisa jawab. Apa? Syarat diterimanya amalan? Bukan itu. Apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Yang belum tercatat ditulis. Paham ya? Sudah? Nah, dua syarat diterimanya sebuah amalan apa? Muhammad? Mutaba'ah dan ikhlas. Ahsantum barakallahu fikum. Seperti itu, perhatikan barakallahu fikum hafizakumullah, itu terulang-ulang. Kemudian ada yang menambahkan satu syarat lagi. Apa tadi tambahannya? Apa? Al-Islam. Paham ya? Jadi totalnya ada 3. Sebutkan lagi. Islam. Paham ya? Al-Islam, al-ikhlas wal mutaba'ah. Islam ini hanya syarat yang barakallahu fikum sebagai pelengkap. Wa illa aslinya ya semuanya kembali pada Islam tadi itu. Setelah Islam otomatis apa? Harus ikhlas dan mutaba'ah. Mafhum? Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Baik, fadhal. Barakallahu fikum, kita lihat di sini. Qala al-mufassiruna sabahumullah, qul ayyuhar rasul, in kuntum tuhibbunallaha haqqan fattabi'uni. Perhatikan baik-baik ini, katakanlah wahai Rasul, jika kalian benar-benar mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, maka ikutilah aku. Harus mentaati Rasulullah SAW. Harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kita taatnya ketika taat kepada Rasulullah, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sudah dihafal semuanya, diulang-ulang kembali, dimutskinkan karena itu termasuk faedah yang sangat berharga. Barakallahu fikum. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu benar-benar tulus dan jujur, benar gitu ya. Barakallahu fikum, niscaya engkau akan mentaatinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengikuti Rasul dan kita mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Rasul. Ikutilah apa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan orang yang mencintai dengan orang yang dia cintai, dia senantiasa taat, patuh. Paham ya? Manakala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah merintahkan agar kita mengikuti Rasulnya, berarti kita apa? Harus mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita hanya ucapan saja cinta Allah, cinta Rasul, jamuah muji Rasul. Paham ya? Atau yang semisalnya enggak perlu itu. Paham ya? Bukan ucapan, bukan omongan saja, tapi praktek amalannya itu. Dia mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, tapi senang dengan perkara bid'ah. Berarti tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kan gitu. Allahul musta'an. Dia cinta Rasul katanya. Rasulullah enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Paham ya? Rasulullah sendiri yang lahir, yang beliau dilahirkan itu enggak pernah memperingati lahirnya beliau. Tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian,
bulan sekian. Enggak pernah Rasulullah dinukilkan memperingati hari lahirnya Rasulullah sendiri. Kok orang-orang belakangan itu malah mengatakan itu ibadah katanya. Allahul musta'an, berarti sangat disayangkan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qul ayyuhar rasul in kuntum tuhibbunallaha haqqan fattabi'uni wa aminu bi dhahiran batinan, dan berimanlah kalian kepadaku secara zahir, secara terang-terangan, wa batinan, dan juga secara batin, dalam artian walaupun secara batinnya hatinya pun juga harus beriman kepada Rasulullah SAW, karena kalau cuma zahirnya saja itu termasuk apa? Termasuk perbuatan orang-orang munafikin. Perhatikan, barakallahu fikum, kalau seandainya beriman hanya zahirnya saja, batinnya tidak, itu termasuk perbuatan orang-orang munafikin. Paham ya? Orang-orang munafik itu menampakkan zahirnya saja, batinnya apa? Batinnya enggak suka. Nah, barakallahu fikum, nah seperti itu. Kalau bertemu sama orang-orang mukminun, nah mereka mengatakan amanna. Kami beriman juga sama kalian. Tapi ketika mereka bertemu orang-orang yang semisal mereka, setan-setan mereka, paham ya? Maksudnya adalah nah barakallahu fikum, setimbang dengan mereka, sewazan itu istilahnya ya. Sewazan dengan mereka, orang-orang munafikun, mereka mengatakan apa? Nah, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian, bersama orang-orang munafikin, orang kufar. Paham ya? Cuman kami hanya ngejek orang mukminin. Paham ya? Seperti itu kan? Nah, barakallahu fikum, ngejek saja mereka itu. Jadi menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ingat-ingat, orang-orang munafik yang nifaknya i'tiqadi, sifatnya apa? Nah, barakallahu fikum, yudhirul Islam wa yubtinu al-kufra. Paham ya? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, itu orang-orang munafik yang nifaknya apa? I'tiqadi. Kafir enggak? Kafir, yakin enggak? Harus. Orang-orang munafik nifak i'tiqadi kafir. Tempatnya di mana tempatnya? Bawahan? Di mana? Apa itu kerak? 6. Di api neraka yang paling bawah. Paham ya? Itu tempatnya orang-orang munafikin. Orang kafir jelas di neraka, tapi orang-orang munafikin di bawahnya lagi. Karena enggak nampak. Senyum-senyum, ketemunya apa? Ternyata dia munafik. Allahul musta'an. Kalau di hadapan kaum muslimin, bersama kaum muslimin, di hadapan ahlus sunnah, senang bersama ahlus sunnah. Kalau sudah sama orang hizbiyun, ahlus sunnah itu orangnya kaku-kaku. Diajak makan aja enggak mau misalkan. Atau intinya ngejek intinya ya, mengejek. Tapi kalau bersama ahlus sunnah, masya Allah, antum thayyibun katanya. Antum itu orang baik-baik. Orang-orang justru seperti ini yang kita senangi. Tapi ketika di luar sana bersama orang-orang yang semisal dengan mereka, bersama orang-orang musuh-musuh ahlus sunnah, wah, memuji mereka kemudian mencaci maki ahlus sunnah, jangan. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah itu enggak suka pemilu. Suruh datang aja walaupun enggak nyoblos enggak mau katanya. Ngejek-ngejek gitu modelnya. Tapi kalau di hadapan kita senyum-senyum, paham ya? Di hadapan ahlus sunnah senang. Memuji ahlus sunnah, itu jangan, barakallahu fikum. Itu namanya apa? Namanya sifat yang sangat berbahaya, sifat orang-orang munafikin. Adapun sifat munafikin yang nifaknya amali, itu belum dikafirkan. Karena nifak ada dua jenis, nifak yang i'tiqadi sama nifak yang apa? Amali. Nifak i'tiqadi itu yang dikafirkan dan bahkan tempatnya di kerak api neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Adapun orang munafik yang nifaknya amali, dia hanya dikatakan memiliki benih-benih sifat munafikin, itu yungsah, dinasihati. Apa sih tanda-tanda orang munafik yang nifak amal itu? Idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya berkhianat. Kalau berkata dusta, jangan dusta. Hindari. Barakallahu fikum, karena kedustaan itu sangat berbahaya sekali. Di samping termasuk sifat orang-orang munafikin, nifak amali, kedustaan bisa menghantarkan kepada apa? Neraka jahannam wal iyad billah. Iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dan tinggalkanlah kedustaan. Karena dusta bisa menghantarkan kepada kejahatan dan kejahatan bisa menghantarkan ke dalam api neraka. Jangan dusta, jujur, terus terang. Paham ya? Kalau bilang ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan pandai memutarbalikkan fakta. Paham ya? Kalau sudah kecil sudah pandai memutarbalikkan fakta, itu sangat berbahaya sekali. Paham ya? Harus jujur, berkata
Jujur barakallahu fikum. Naam. Karena yang namanya jujur itu apa sih? Tenang enggak? Tenang. Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba. Jujur tenang. Kalau orang jujur tenang. Antum mau kemana tadi? Ke sana. Dia jujur tenang. Tadi antum kemana? Wah, tadi ke sana. Tapi enggak jujur, enggak tenang hatinya. Bimbang, ragu karena enggak jujur. Tapi kalau jujur tenang. Paham ya? Upayakan kita semuanya melatih dan juga menghindari yang namanya kedustaan dan juga menerapkan, menanamkan pada diri kita semuanya. Na'am barakallahu fikum, kejujuran. Naam. Yang terakhir barakallahu fikum, yuhibbukumullah wa yamhu dzunubakum. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian dan akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Fa innahu ghafurun lidzunubi ibadihi al-mu'minin rahimun bihim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun terhadap dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman dan zat yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menerima taubat manakala hamba tersebut bertaubat. Jadi kalau hambanya enggak bertaubat, ya enggak diampuni, kan itu. Nah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena taubat itu ada kunci keberuntungan. Orang taubat itu enggak rugi, paham ya? Berkali-kali taubat tidak masalah, tapi dia konsekuensi dengan taubat itu sebenar-benarnya. Karena orang bertaubat itu barakallahu fikum tidak hanya sembarang taubat saja, bukan ucapan saja, tapi ada syarat-syaratnya yang ma'ruf, yang masyhur disebutkan para ulama. Syarat-syarat diterimanya taubat yang pertama, yang pertama adalah ikhlas. Kedua, menyesali perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga, bertekad bulat, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi pada perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat, apa? Itu yang nanti, yang empat dulu. Antum? Pertama ikhlas, kedua menyesali, ketiga berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, meninggalkan. Paham ya? Meninggalkan harus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, at-tark harus meninggalkan. Nah, itu berkaitan masalah orangnya. Adapun waktunya, kapan waktunya? Sebelum kapan? Ya benar sebelum kiamat, benar ya. Cuman ada yang lebih sesuai dengan dalil lagi secara globalnya gitu ya. Sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, sebelum apa? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Barakallahu fikum hafizakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nasallahu alaihi wasallam.